Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Meiske Serumena. Di sini saya akan membahas salah satu isu lingkungan tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan di Pasar Mardika Ambon. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pasar Mardika Ambon. Pasar Mardika adalah salah satu ikon kota Ambon dan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat. Letaknya yang strategis di pusat kota membuat pasar ini mudah diakses oleh berbagai kalangan. Sejarah singkat Pasar Mardika. Pasar Mardika telah ada sejak zaman kolonial dan terus berkembang hingga saat ini. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan pertukaran budaya. Demikian, Pasar Mardika Ambon seringkali menghadapi masalah penumpukan sampah. Beberapa penyebab utama yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran. Banyak pedagang dan pengunjung yang belum terbiasa memilah sampah dan membuangnya pada tempat yang sesuai. Yang kedua, fasilitas yang tidak memadai. Jumlah tempat sampah seringkali tidak mencukupi dan jenis sampah yang bisa ditampung juga terbatas. Yang ketiga, penegakan aturan yang lemah. Kurangnya pengawasan dan sanksi bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Yang keempat, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal. Proses pengangkutan dan pengolahan sampah yang belum berjalan dengan baik. Hal ini yang mengakibatkan dampak tidak baik bagi lingkungan. Yang pertama, pencemaran. Sampah yang berserakan dapat mencemari tanah, air, dan udara sekitar pasar. Limbah organik dari sisa makanan dapat menarik serangga dan hewan pengerat yang dapat membawa penyakit. Yang kedua, bau tidak sedap. Tumpukan sampah organik dapat menghasilkan bau busuk yang mengganggu kenyamanan pedagang dan pengunjung. Yang ketiga, perubahan ekosistem. Pencemaran lingkungan akibat sampah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar pasar dan merusak habitat makhluk hidup. Kemudian dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu yang pertama, penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Yang kedua, gangguan kenyamanan. Bau busuk dan pemandangan sampah yang berserakan dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas di sekitar pasar. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang kotor dan tidak sehat dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat yaitu dapat memberikan citra negatif, di mana masalah sampah yang tidak teratasi dapat memberikan citra negatif bagi Pasar Mardika dan Kota Ambon secara keseluruhan. Nah, kemudian
Di sini kita akan melihat bagaimana pandangan Kristiani terhadap isu lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan sampah di Pasar Mardika. Nah, pandangan Kristiani tentang pembuangan sampah ini yaitu yang pertama, kita sudah tahu bahwa dalam pandangan iman Kristen telah mengajarkan kita bahwa manusia adalah penata laksana bumi yang baik. Dalam Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 8, telah memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Namun penguasaan ini bukan berarti mengeksploitasi tanpa batas, melainkan mengelola dengan bijaksana. Ada prinsip-prinsip Kristen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Kita dipanggil untuk mengelola bumi dengan baik, bukan merusaknya. Yang kedua, cinta kasih terhadap sesama. Membuang sampah sembarangan dapat merugikan orang lain, terutama mereka yang tinggal di sekitar pasar. Yang ketiga, penghargaan terhadap ciptaan Tuhan. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang indah. Kaitannya dengan masalah sampah di Pasar Mardika. Masalah sampah di Pasar Mardika mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai penata laksana bumi. Dari perspektif Kristen, tindakan membuang sampah sembarangan adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan perintah Tuhan. Kita tidak menghormati ciptaan Tuhan, tidak mencerminkan kasih terhadap sesama. Tindakan ini merugikan orang lain dan lingkungan, menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap generasi mendatang. Anak cucu kita akan mewarisi bumi yang rusak jika kita tidak bertindak sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi konkret untuk mengatasi isu lingkungan tentang pencemaran lingkungan di Pasar Mardika akibat pembuangan sampah sembarangan yang dikaitkan atau yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekoteologi Kristen, dan bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikutnya, solusi konkret berdasarkan prinsip ekoteologi Kristen untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, pendidikan. Gereja berperan aktif mendidik jemaat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, aksi nyata. Gereja dapat mengorganisir kegiatan bersih-bersih, membuat kompas, dan bank sampah. Yang ketiga, kemitraan. Kemitraan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas untuk program lingkungan yang lebih luas. Keempat, spiritualitas. Dengan menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman Kristen, dapat meningkatkan citra gereja sebagai pelayan masyarakat. Intinya, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang peduli pada lingkungan. Dengan demikian, masalah sampah di Pasar Mardika dapat diatasi secara berkelanjutan. Kemudian, solusi-solusi tersebut telah memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Mengapa? Karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kemudian, solusi-solusi tersebut telah memberikan dampak yang positif, dan alasan saya mengambil isu lingkungan tersebut yaitu karena saya ingin meningkatkan kesadaran bersama, khususnya pengunjung dan pedagang di Pasar Mardika, tentang bagaimana dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan atau pencemaran lingkungan tersebut, karena hal tersebut berdampak bagi kesehatan dan juga lingkungan. Dan selain itu, saya juga ingin agar pemerintah dapat melihat dan dapat juga mendorong pemerintah agar bisa membuat kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan sampah, agar
dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik, bersih, sehat, dan nyaman. Oke, itu saja hasil pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.